topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Tempat berlindung yang teduh, tempat berlindung yang teduh, tempat berlindung yang teduh. Shalom, Jemaat GKMI Anugerah yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi pada hari ini untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. GKMI Anugerah dekat, bertumbuh, menjadi berkat. Biarlah itu semangat hati kita untuk tetap menjadi berkat di tengah situasi seperti saat ini. Pada hari ini kita tetap mengikuti ibadah online sesuai dengan anjuran dari pemerintah untuk menyegah penyebaran virus COVID-19. Tetapi biarlah itu tidak mengurangi hati kita untuk menyembah Tuhan. Biarlah kita tetap punya semangat untuk melayani Tuhan. Kita mempersiapkan hati, kita mempersiapkan diri kita dengan berpakaian yang rapi, dengan mengikuti puji-pujian dan penyembahan. Demikian pula kita fokus ketika kita sedang berdoa atau ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Selamat mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Shalom. Oleh karena Yesus, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup melalui tabirnya, yaitu Yesus sendiri. Tempat yang maha kudus bukan saja menunjukkan gereja Tuhan secara fisik, yaitu gedung gereja. Yesus sendiri menyatakan Dialah sang bait Allah itu. Maka dimanapun kita berada, kita bisa memuji Dia, menyembah Dia, beribadah kepada Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena ibadah yang sejati adalah persembahan dan penyembahan kita kepada Yesus Allah yang kudus. Mari dengan kerendahan hati kita datang kepada Dia, masuk ke ruang kudusnya, memuji menyembah Dia yang maha kudus. Ku
Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita. Kita datang beribadah menyembah Tuhan. Dengan meyakini bahwasanya pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi landasan bagi ibadah kita pada pagi hari ini. Terambil dari Injil Matius 25 ayatnya yang ke-34 sampai 36, demikian bunyi firman Tuhan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah kusediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Amin. Saya persilahkan untuk duduk. Bapak Ibu saudara sekalian, sekalipun saat ini kita diam di rumah saja, pada kenyataannya kita mengakses situasi di luar melalui televisi, melalui berita media dan WA. Dengan mudah situasi di luar sangat mempengaruhi diri kita. Dengan cepat ada kecemasan, ada kekhawatiran, kebingungan, kebimbangan, dan keputusasaan dengan segera bisa menyergap kita. Tetapi mari sejenak kita melihat dalam diri kita, ada Allah yang besar, ada Allah yang berkuasa tinggal dan hidup dalam kita. Oleh sebab itu jangan ragu lagi. Teruslah kita berjalan bersama dengan Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan. Denganmu Tuhan aku akan berjalan. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Tunjukkan rasa percaya diri kita. Tunjukkan percaya dan iman kita. Yesus akan terus bersama kita. Aku tidak akan ragu lagi, karena kesetiaan Tuhan ada padaku. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu.
Ketidakpastian dalam hidup seringkali menjadi perbincangan karena adanya corona. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memang tidak tahu akan hari esok. Ada corona, tidak ada corona, sama saja. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada hidup kita esok hari. Tetapi darah dan salib Kristus, karya agung bagi kita umat yang ditebusnya, menjadi jaminan bahkan kita mendapatkan keselamatan kekal. Kuasanya yang sempurna menaungi kita. Layaklah kita pertaruhkan hidup kita ini dalam tangan-Nya. Sungguh ya Tuhan, kami menaruh pengharapan kami ini hanya dalam tangan-Mu. Harapanku hanya padamu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman Dia punya rencana yang indah untukmu dan untukku. Dia tak akan pernah gagal dalam rencananya. Taruhlah harapan kita selalu di dalam Dia. Sebab masa depan kita ada di dalam tangan-Nya. Percayalah, berharaplah hanya kepada Dia. Rencana-Mu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang. Sebab masa depan Dia sediakan. Tak akan pernah gagal rencana Tuhan. Dia akan selalu terangi hidupmu. Hidupku, kuasanya sempurna. Harapanku takkan hilang. Sebab masa depan di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku.
Shalom saudaraku, dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah karena memang sedang stay at home, khusus untuk jemaat GKMI Anugerah Tanah Abang ini. Hari ini rasa syukur sekali kalau saya bisa ada di hadapan Bapak Ibu sekalian di rumah, menikmati kuasa dan hadirat Tuhan. Saya ingin sekali mengajak Bapak Ibu di rumah untuk berdoa, karena kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keadaan ini, karena kami percaya keadaan ini pun akan menjadi lebih baik ketika kami meresponi dengan cara yang baik. Kami mau menikmati berkat Tuhan melalui pemberitaan firman, biarlah Engkau mengurapi kami, agar kami memahami dan kami mengerti kehendak Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya minggu ini kami mau diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian di rumah ambil Alkitabnya. Mungkin anaknya didekatkan untuk sama-sama membaca Alkitab. Di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Saya membacakannya bagi Bapak sekalian sampai ayat yang ke-16. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu, meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Tema khotbah yang saya ingin ceritakan hari ini adalah menjadi berkat di saat yang berat. Menjadi berkat di saat yang berat. Tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Kita sudah membaca ayat yang kita baca tadi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya terhadap semua orang, di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Pertanyaannya, siapa yang tahu bahwa kita adalah orang Indonesia? Amin. Saudara dan saya adalah orang Indonesia. Berapa yang tahu bahwa orang Kristen di Indonesia harus menjadi berkat atas bangsanya? Halo? Lalu yang terakhir, seberapa banyak orang Kristen yang bertindak untuk menjadi berkat atas bangsanya, atas Indonesia hari-hari ini? Panggilan Kristen jelas bahwa kita harus menjadi berkat. Pokok pelajaran penting dari khotbah Yesus di bukit ini adalah bagaimana menjadi karakter kerajaan Allah, karakter warga kerajaan Allah. Sehingga kita diajak oleh Yesus melalui khotbah mukadimahnya tentang berbahagia miskin, berbahagia berduka, berbahagia lemah lembut, berbahagia lapar dan haus, suci hati, membawa damai, tersiksa karena kebenaran, dan terhina karena Kristus. Ini adalah karakter sebagai warga kerajaan Allah. Karakter inilah yang dimintakan oleh Kristus. Dalam khotbah Yesus di bukit juga diterangkan, garam dan terang dunia adalah titik poin awal daripada mula khotbahnya. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Dalam keadaan apapun, kita harus tetap menjadi garam dan terang dunia. Jadi jelas panggilan kita jadi berkat bagi semua orang. Ya, Bapamu di sorga dimuliakan. Bagaimana untuk menjadi berkat di saat pandemi seperti ini dan memuliakan Bapamu di sorga. Haleluya. Yang pertama, kita harus berbuat dan bertindak dan dilihat oleh orang. Berbuat dan bertindak dan dilihat orang. Ini masalah. Kenapa? Ada banyak gereja mengajarkan di Matius pasal 6 ayat 3, bahkan firman Tuhan menyebutkan ketika kita berbuat baik, hendaklah engkau menyembunyikan tangan yang lain. Tetapi jika engkau berbuat sedekah, janganlah diketahui tangan kiri apa yang diperbuat tanganmu oleh tangan kanan. Supaya apa? Supaya ya enggak sombong, enggak lebay. Saudara tahu,
kalimat ini ditujukan oleh Tuhan Yesus untuk jemaat Yahudi yang ada di Yerusalem. Yahudi yang ada di Yerusalem itu punya khas sendiri. Khasnya apa? Agak sombong. Dia suka berdoa di tengah-tengah lorong supaya dilihat orang. Nah, kalau tujuan ayat ini jelas. Supaya kalau kamu berbuat baik, supaya dilihat orang, tujuannya jangan sombong. Ya, jangan sombong. Kalau engkau sombong melakukannya, lebih baik kamu jangan melakukannya. Kamu jangan mencuri kemuliaan atas apa yang kamu lakukan dalam nama Tuhan. Kan tujuannya harus nama Tuhan dipermuliakan. Bukan kamu yang dimuliakan. Maaf. Beberapa hari ini saya melakukan pelayanan action secara langsung di tengah-tengah pandemi. Saya masak untuk banyak orang. Awalnya saya masak untuk para ojol, saya bagikan kepada ojol dan mereka senang dan diberkati. Lalu kemudian saya sedikit syuting, saya sedikit ambil video, lalu saya share di Instagram saya, lalu bagikan ke Facebook saya supaya orang melihat perbuatanku yang baik dan memuliakan Tuhan. Kalau hanya untuk dipuji saya sudah lewat masanya. Kalau hanya untuk disanjung orang bahwa saya berbuat baik saya sudah lewat masanya. Saya hanya ingin jadi inspirasi bagi semua orang. Satu hari saya ditanya oleh mahasiswa saya, dia berkata kepada saya begini, "Pak, maaf ya kalau Bapak tersinggung atas pertanyaan saya. Kenapa, Dik? Kalau Bapak berbuat atau melakukan sesuatu kok selalu diposting, Pak? Sehingga Bapak itu update sekali di Instagram bahkan di Facebook." Saya langsung katakan sama mereka, "Lihat, Dik, setiap postingan yang saya posting adalah gambar saya atau foto-foto saya atau video saya. Yang ada sayanya bukan?" Betul. Itu bukan lebay, Dik. Saya kasih tahu begini. Ada banyak foto-foto yang beredar di internet ketika orang berbuat baik tapi tidak dicantumkan atau siapa yang melakukannya. Foto itu bisa diunggah oleh orang lain dengan tujuan yang keliru. Yaitu untuk mencari pendanaan supaya banyak masukan dan dimanfaatkan. Seringkali kita membiarkan orang menggunakan foto-foto kita. Betul apa yang dilakukan oleh teman-teman kami di gereja-gereja lain diposting dan kemudian dimintakan uang dana dari jemaat. Akhirnya dia tidak melakukan apa-apa. Dia membawa Indomie 20 biji ke tempat kami dengan kamera 12 biji. Dan akhirnya hanya itu yang dia lakukan. Nah kalau itu saya tidak setuju. Saya senang sekali ada ayat Matius 6 ayat 3. Bahwa jangan memberi tangan kanan, tangan kirimu mengetahuinya. Tapi kalau untuk apa yang saya kerjakan, saya tulus hanya ingin jadi inspirasi buat semua orang. Saya ingin jadi gambaran baik, teladan baik bagi semua orang. Bukankah itu tujuan kenaikan Tuhan Yesus? Waktu merayakan kenaikan Tuhan Yesus kan hanya dua yang sering dibicarakan. Yang pertama, kepastian keselamatan. Betul toh? Yang kedua, yaitu tentang Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus dan seterusnya. Saya ingin bagikan bahwa ada yang terlewat. Di dalam perayaan kenaikan atau kebangkitan Yesus itu ada hal yang harus dilihat. Yaitu keteladanan. Dalam bahasa yang lain adalah pemuritan, discipleship. Itu penting. Saya sedang memuridkan anak-anak saya. Saya punya anak didik yang banyak. Saya punya orang-orang yang dekat dengan saya yang banyak. Saya harus mencontohkan apa yang kekerjakan ini bagi keteladanan bagi semua orang. Saya ingin menyatakan Yesus betul-betul bangkit. Yesus betul-betul naik ke sorga melalui hidupku yang dinikmati oleh semua orang. Pengajaran yang bagus. Tapi juga harus ada keteladanan. Kalau Anda mengajar jemaat dengan bagus liturgi yang baik, saya senang. Tapi kalau tidak ada tindakan, banyak orang akan mengatakan hanya omong kosong, bukan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus mempraktiksikan kehidupan dan pengajarannya secara langsung. Dia berjalan, dia naik turun gunung, dia lewat danau, dia menghidupi apa yang dia ajarkan. Dia mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dia betul-betul hidup sederhana dan hanya Allah yang kaya dalam hidupnya. Berbahagialah yang orang berduka cita. Dia betul-betul iba kepada orang yang mengalami kesusahan. Yesus tidak pernah cuci tangan dan pura-pura nggak lihat ketika ada orang susah. Dia selalu menolong. Kalau orang Kristen, kalau pendeta, kalau jemaat, hidup pura-pura nggak tahu tetangganya nggak makan. Halo,
Sementara kita sedang membakar semacam barbecue di rumah karena katanya stay at home di rumah dan menimbun begitu banyak makanan, dan sementara tetangga kita susah. Sudah tahu? Harus ada action. Harus ada yang diperbuat dan supaya nama Bapa di surga dimuliakan. Haleluya. Yang kedua, kita harus menyesuaikan seleramu dengan seleranya Tuhan. Kita harus menyesuaikan selera kita dengan seleranya Tuhan. Ada banyak orang ngomong, aku miskin, aku susah. Kenapa susah? Ini, saudara, kuncinya ini. Kenapa miskin, kenapa susah? Karena apa? Karena kita tidak siap menyesuaikan selera kita dengan seleranya Tuhan. Tuhan kasih berkat atas kita, itu harusnya cukup kita gunakan. Kenapa menjadi kurang? Karena berkat yang kita terima tidak disesuaikan dengan selera yang kita lakukan. Kita nikmati. Selera kita melebihi dari rezeki yang kita terima. Makanya hidupmu susah, hidupmu miskin. Coba kalau saudara bersyukur atas berapapun yang Tuhan berikan. Rezeki, berkat yang kita terima. Kita bisa menggunakannya disesuaikan dengan apa yang kita terima. Bahkan kalau kita baik, kita bisa menyisihkan dari apa yang kita punya. Toh kita bisa berbagi toh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bukan orang kaya. Sama sekali saya bukan orang kaya. Tapi banyak orang mengatakan bahwa saya ini pendeta dengan kekayaan sorga. Bayangkan, orang pada sulit cari gula, saya punya tontonan gula. Orang sulit cari beras, saya sudah banyak tontonan beras di rumah. Saya bungkusin, saya kerahkan anak-anak muda. Saya duit dari mana? Tidak punya. Tapi banyak orang yang mempercayakan berkatnya kepada saya. Kenapa? Karena saya terbiasa hidup sederhana. Menyesuaikan selera saya dengan seleranya Tuhan. Kalau aku berfoya dengan apa yang kudapat, maka orang gak akan pernah percaya dan mempercayakan rezekinya kepada saya untuk dibagikan ke orang lain. Ada orang telepon sama saya, Pak Asmoro, aku minta tolong ya. Untuk apa Pak? Aku ini diberkati Pak. Aku pengen berbagi tapi aku takut Pak. Kenapa takut? Takut pandemi ya Pak. Bapak kayaknya gak ada takutnya. Aku titip ya Pak ya. Akhirnya dia hantarkan beras 4 ton. Dia kirim gula. Dan wes koyok bulog rumah saya. Banyak. Saudara tahu? Saya kerahkan anak muda saya bungkusin. Oke, jujur saya takut. Tapi saya punya teman dokter, saya konsultasi. Bagaimana caranya turun ke lapangan supaya saya tidak tertular. Saya harus menggunakan APD, ya, alat perlengkapan pengamanan. Jadi pakai ini, saudara kalau lihat Instagram saya, pasti akan lihat bagaimana kelakuan saya. Saya harus memperlengkapi diri saya supaya juga saya aman. Saya punya anak, istri di rumah. Saya kerja di lantai bawah, ketika saya mau naik ke atas, saya harus mandi dan ganti baju. Saudara kalau saya keluar 5 kali, saya harus 5 kali mandi dan ganti baju. Saya takut. Tapi kasihku jauh lebih besar daripada ketakutanku. Karena saya tahu, aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipercayai oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yuk sesuaikan selera kita dengan seleranya Tuhan. Caranya bagaimana? Ayo berburu kehendak Tuhan. Masa pandemi ini bisa banyak hal yang kita lakukan. Berburu kehendak Tuhan. Berdiam diri, baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau bertumbuh. Ajak anak-anakmu lebih dekat dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau melalui hidupmu. Tanya sama Tuhan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Ayat ini adalah seleranya Tuhan. Tuhan mau supaya orang yang mengerti ayat ini manut apa yang mau jadi kehendak Tuhan. Melakukan apa yang dimaunya. Maunya Tuhan adalah semua orang percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Kalau orang Kristen dalam keadaan seperti ini diam-diam saja. Malah berdebat teologi nggak jelas, live streaming. Adu mulut dengan pendeta yang satu dengan yang lain. Orang enek gunane. Haleluya. Mungkin Bapak Ibu memahami apa yang saya ingin katakan ini. Ya, wis ora usah melok-melok, enggak usah ikut-ikut yang berdebat teologi itu. Kita lakukan saja apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Ya, berdiam diri. Matius pasal 8 ayat 19 sampai 20 tentang amanat agung. Ya, jadikanlah, itu kata kerja utamanya. Ajarlah, baptislah, itu kata kerja berikutnya. Tapi jadikanlah. Sudahkah engkau menjadikan keluargamu warga kerajaan Allah yang baik? Ajak doa istri anakmu. Haleluya. Waktu seperti inilah dipakai untuk kita berbuat. Kita tetap menjadi berkat di tengah-tengah kesusahan kita. Bangsa ini lagi sulit. Bangsa ini membutuhkan orang Kristen yang jadi berkat dan garam dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang harus dikerjakan. Saya melihat kelakuan pendeta-pendeta yang ada di desa-desa. Kelakuan positif maksudnya. Saya ingin sekali jadi berkat buat mereka. Sementara anak-anaknya tidak bisa pulang ke desa karena di kota dia tidak dapat pekerjaan dan di PHK. Dan di lockdown dia tidak bisa pulang karena harus ditutup perjalanan ke Jawa, Tengah, ke Wonogiri dan seterusnya. Saya lihat kelakuan pendeta-pendeta. Apakah mereka juga ngerang, mengerenung dan menyesali diri. Tapi ada saya lihat pendeta-pendeta yang aktif. Dia membagikan bungkusan kepada tetangga-tetangganya. Nah, saya tergerak saudaraku. Kebetulan saya dipercayakan beberapa berkat. Lumayan banyak jumlahnya nominal uangnya. Saya kirim ke dia. Mas, tolong terima uang dari saya. Sampean beliau sembako, langsung bungkusan, kamu bagiin ke oma-oma, ke orang nenek-nenek, ke yang orang-orang yang gak ada anaknya lagi pada merantau di Jakarta. Bageno, ini kesempatan gereja diberkat. Ayo mas, jangan takut, pakai masker. Wah, akhirnya mereka bertindak dan jadi berkat. Luar biasa. Saya lihat pendeta yang satu bergerak, saya lihat pendeta yang lain di Medan saya berkati, saya pendeta yang lain saya berkati. Dan luar biasa. Saya hanya jadi keran Tuhan di mana orang mempercayakan berkat kepada saya, tapi saya harus salurkan kepada orang yang tepat. Jangan sampai salah, kepada orang yang tepat. Sesuaikan seleramu dengan seleranya Tuhan, selebihnya Tuhan yang akan mengerjakannya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu, kepada saya dan saudara. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah, sekiranya tetap berbahagia bersama saya di channel ini. Yang ketiga adalah kita harus tetap hidup dalam penyembahan. Saudara tahu penyembahan? Penyembahan itu merelakan hidup, keseluruhan hidupnya menjadi milik Allah dalam kepunyaannya. Manifestasi dari penyembahan itu bisa menyembah, memuji, bisa juga tunduk, bisa juga taat dalam pengiringan Tuhan. Penyembahan itu adalah respon positif rohani kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah yang sulit, penyembahan kita menentukan kualitas rohani kita. Penyembahan kita menentukan kualitas rohani kita. Harus ada tetap dalam penyembahan. Penyembahanmu adalah ukuran sedang memuliakan Tuhan atau tidakkah kita. Ada banyak orang yang berbuat baik, baksos dan segalanya. Tapi ukurannya bukan Tuhan yang disembah. Ya, ada capaian tertentu yang harus dia kerjakan. Saya pernah diundang satu acara di satu tempat yang sangat besar. Lalu dia mengatakan, Pak tolong bawa anaknya kalau bisa 500 bahkan 1000 anak Pak. Untuk apa banyak-banyak? Kita mau mencapai rekor muri Pak. Kita mau doa bergandengan tangan seluas mungkin. Kita kalau sampai bisa mengelilingi istora ini kita akan dapat rekor muri. Saya langsung lemas dan kemudian saya batalkan pengikutan saya itu. Karena tujuannya bukan untuk menyembah Tuhan, tapi tujuannya untuk dapat rekor muri. Please deh, siapa kita? Kita berhutang banyak penyembahan dengan Tuhan. Kita dikasih nafas hidup, kita diberi kesehatan sampai hari ini saya bisa gemuk, ginuk, lucu, gendul-gendul gini. Saudara tahu, ini karena kemurahan Tuhan. Saya berhutang banyak penyembahan kepada Tuhan. Kalau saya bisa berbuat baik, itu masih kecil, saudaraku. Amin. Jadi saudara nggak usah minder dengan saya, Pak Asmoro sudah berbuat banyak, saya kok cuma segini, saya hanya tukang gojek yang datang ke rumahku kasih rezeki. Saudara tidak, Tuhan tidak pernah bertanya seberapa besar yang kamu kerjakan. Tuhan hanya ingin tanya seberapa baik kamu menyembah Tuhan.
Saudaraku yang kasih Tuhan, penyembahanmu itulah titik di mana Tuhan berkenan atau tidak lewat hidupmu. Haleluya. Di akhir khotbah ini saya ingin menyanyikan satu lagu untuk Bapak Ibu di rumah. Pasti semua sudah tahu lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Saudara tahu? Tidak banyak orang yang berani menjadi berkat. Tidak banyak orang yang bisa jadi berkat. Kalau kita bisa jadi berkat untuk bangsa ini, itu anugerah. Hiduplah dalam penyembahanmu. Lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau harus diposting, kalau harus ditayangkan di video, itu semuanya supaya orang melihat dan orang memuliakan Bapakmu di surga. Bukan aku. Bukan aku. Aku hanya sementara. Mungkin besok aku sudah tidak punya beras lagi di rumah. Karena habis kubagikan. Tapi percayalah, penyembahan kita akan membuat kita lebih kaya di hadapan Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh ngeluh. Anak Tuhan harus tetap bersyukur dalam segala keadaan. Mungkin Anda sekarang susah, berkurang di rumah, stok makanan sulit. Percayalah Tuhan akan mencukupi. Ada burung gagak yang tidak kamu kira akan datang memberkatimu. Dan burung gagak itu juga nggak terbang hinggap langsung ketok rumahmu, tidak. Tapi ada cara Tuhan yang tidak kurang akal yang akan memberkati engkau. Tapi engkau harus giat. Engkau harus aktif menyembah dan memuliakan Tuhanmu. Haleluya. Ada satu anak muda datang sama saya, Pak, aku gak iso ngopo-ngopo, aku gak punya apa-apa lagi sekarang. Gajiku dipotong, aku udah gak punya gaji lagi, aku mau hidup bagaimana sekarang, Pak? Aku mau pulang juga gak bisa, Pak. Handphoneku sudah tak jual untuk makan hari-hari, Pak, udah habis. Saya bilang, kamu datang sama saya, tepat. Kamu bisa ngapain? Saya bisa nyupir, Pak. Yowes, sini nyupir, bantuin saya nyetir. Bantuin saya nyetir, lalu kemudian dia bisa menolong banyak orang, lalu pelayanannya, dan kemudian ada jalan, dan kemudian akhirnya anak itu sekarang sudah jadi orang yang luar biasa. Bisa dipakai Tuhan melayani di gereja, dan hari-hari ini pekerjaannya memang nyupir. Nyupir apa? Nyupir busway. Nah anaknya dengan saya itu sekarang, dia sedang nyupir busway, gajinya gede. Cuma dipotong ya Gun ya sekarang. Punya gaji yang normal, bisa kos yang baik. Ya, nggak punya harapan, tapi hidupmu tetap menyembah dan penyembahan indah di hadapan Tuhan. Engkau tidak akan pernah berkekurangan. Engkau akan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, demikian khotbah saya ini. Sekiranya Tuhan memberkati gereja ini, memberkati Pak Febri dengan pengembalaannya. Juga senior kami, Pak Yesaya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang maha baik, keadaan ini seringkali membuat kami lemah dan takut. Tapi setidaknya Tuhan, hamba-Mu ini ingin sekali mendoakan setiap keluarga di rumah. Biarlah kekuatan Allah Engkau hadirkan, hadirat Allah Engkau nyatakan, bahkan berkat Allah Engkau curahkan, kesehatan, kemampuan dan perlindungan Tuhan Engkau nyatakan atas setiap keluarga ini Tuhan. Kami percaya jemaat-Mu diberkati Tuhan. Kami percaya gereja-Mu GKMI Anugerah ini juga diberkati Tuhan. Seluruh pengurus dan pengerja juga diberkati Tuhan. Kami tetap bisa berpengharapan kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit ini. Kami tetap menjadi berkat di tengah-tengah keadaan yang sulit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini, hari Minggu ini Tuhan. Biarlah kami senantiasa memuliakan Tuhan. Kami tetap menjadi berkat bagi semua orang sekalipun kami berat. Kami menanggung begitu banyak masalah dalam kehidupan kami. Kami harus tetap memberkati orang lain melalui hidup kami. Buat bangsa ini Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kau memberkati presiden, kau memberkati seluruh jajaran, bahkan posko nasional Tuhan COVID-19.
kami serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah mampu menangani dengan baik dan kami cepat selesai dengan masalah ini. Kami percaya tangan Tuhan akan menaungi kami. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus memberkati kami sekaliannya dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi, rekan-rekan di GKMI Anugerah, Shalom. Nama saya Elina, yang sudah kenal saya lama, biasanya panggil saya Nana. Beberapa mungkin sudah tahu kalau saya dan teman-teman aktif dalam satu inisiatif yang namanya Kawal COVID-19.id. Ini adalah inisiatif urun daya untuk mengedukasi publik dan pemerintah tentang COVID-19 dengan informasi yang hanya berdasarkan data dan fakta. Ini adalah upaya kami untuk bersumbangsih melawan derasnya arus informasi yang nggak jelas sumbernya, yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, dan juga untuk melawan narasi-narasi yang menggampangkan, seperti ini cuma flu. Kalau badan fit, kena pun nggak apa-apa. Penyakit ini bisa sembuh dengan minum jamu tertentu, vitamin tertentu, atau obat tertentu, yang ternyata belum diuji klinis atau sedang diuji klinis. Kalau sudah divaksin BCG, kita nggak akan kena lagi. Atau asal pakai masker atau tidak salaman, pasti tidak kena. Atau negara tropis, kenanya nggak akan parah. Padahal sudah ada contoh seperti Ekuador, Singapura, Brazil. Semuanya negara tropis, semuanya terkena parah. Kami melihat fungsi kami itu seperti kentongan. Membangunkan orang supaya waspada, bersiap-siap, karena ada krisis yang akan datang. Dan krisis itu sudah ada di Indonesia. Apa yang mendorong kami untuk melakukan ini? Pertama, karena kami bisa menganalisa data. Kami sudah memonitor pergerakan kasus COVID-19 sejak Januari. Dengan melihat pergerakannya dari Wuhan, kemudian ke berbagai wilayah di Cina, lalu melompatnya ke negara-negara lain, kami tahu pola penyebarannya, bagaimana menularnya, dan juga bagaimana menekan angka penularannya. Dan kami tahu cuman masalah waktu sebelum wabah ini masuk ke Indonesia. Yang kedua, beberapa dari kami tinggal di negara-negara yang sudah duluan mengalami wabah ini. Karenanya penanganan di negara-negara lain kami analisa, kami sampaikan datanya, dan juga kami sampaikan supaya Indonesia bersiap-siap dan mencegah kemungkinan yang terburuk terjadi di Indonesia. Tahun lalu kami sekedar menyampaikan data bandingan untuk pemilu. Tapi kali ini kami sadar bahwa ini jauh lebih serius dan akan jauh lebih sulit. Tapi pengetahuan kami bisa menyelamatkan nyawa orang, terutama kalau masukan kami dilakukan oleh pemerintah dan didengarkan oleh pemuka-pemuka agama. Karenanya walaupun terhadang birokrasi, nggak dibayar, pun masih dicap macam-macam sama yang nggak suka sama kami sampai sekarang tidak berhenti menyampaikan masukan ke pemerintah baik pusat maupun daerah, ke tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama. Hari-hari yang paling sulit adalah menghadapi realita bahwa masih banyak orang-orang baik di pemerintahan, baik di tengah masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, yang menggampangkan. Terutama mereka yang menggunakan narasi lebih takut Tuhan daripada virus. Atau ini cuma flu. Di Alkitab ada ayatnya. Mazmur 91. Itu ayat 4 sampai ayat 6-nya itu sering dikutip untuk mengajarkan doktrin tidak takut sama virus. Saya bacakan. Karena engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di petang. Ada ayatnya seperti itu. Tapi di Mazmur 91 itu ayat satunya itu sering nggak dibacakan. Saya bacakan. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Duduk, bernaung, berlindung. Orang berlindung itu di tempat yang sepi, jauh dari keramaian. Jadi bagi saya, aneh sekali kalau perikop itu yang dimulai dengan kata-kata seperti duduk, bernaung, dan berlindung, itu justru digunakan untuk mengatakan, ayo kita semuanya kumpul di gereja. Jangan takut sama virus. Dan yang lebih sulit adalah ketika orang-orang yang punya pandangan seperti ini kemudian merasakan dampaknya.
sekian minggu kemudian. Padahal sudah diingatkan di awal. Nah, tapi di sisi lain berkatnya juga ada. Ketika kami tahu bahwa apa yang kami lakukan itu ditanggapi dan juga berhasil mencegah simpul-simpul penularan yang baru. Misalnya usulan kami untuk mengundurkan pilkada ditindaklanjuti oleh KPU dan DPR. Sebagian sidang di pengadilan sekarang bisa dilakukan secara online. Beberapa acara keagamaan besar, diantaranya Munas NU, pelantikan Uskup NTT, ada beberapa tablik akbar, acara tarawih, KKR, konferensi-konferensi nasional dan internasional, termasuk APEC Forum, itu dibatalkan. Salah satunya adalah karena kami tidak berhenti memberikan masukan. Nah, kemudian mungkin jemaat-jemaat gereja banyak yang bertanya, apa yang bisa kita lakukan? Kebutuhan di sekitar kita itu luar biasa banyaknya. Misalnya, yang paling mudah, yang paling dekat di lingkungan kita, bantu jemaat yang kehilangan mata pencaharian. Kedua, monitor dan berikan pendampingan lebih bagi jemaat yang tinggal sendirian. Mereka yang mengandung, yang punya penyakit kritis dan sekali waktu itu harus ke dokter atau harus ke rumah sakit. Keluarga-keluarga yang salah satu anggota keluarganya punya kondisi mental. Ini kelompok-kelompok jemaat yang perlu mendapatkan pendampingan lebih. Gedung gereja yang kosong bisa jadi tempat penampungan sementara bagi mereka yang sudah berat untuk bayar kos atau kontrakan. Gereja juga bisa jadi dapur umum, mengirimkan makanan untuk warga sekitar yang terisolasi. Atau misalnya nggak mengirim makanan matang, kirim bahan pangannya. Sekarang banyak petani itu yang kesulitan menjual hasil panennya. Tapi saya lihat udah ada beberapa gereja dan juga ada beberapa masjid yang menggunakan gedungnya itu sebagai lumbung dan pusat distribusi pangan. Stok darah di Palang Merah Indonesia itu sudah sangat menipis karena orang takut mendonor. Apalagi ini baru habis bulan puasa. Unit donor darahnya PMI mau datang bila minimum ada 10 pendonor. Dan mereka sudah pengalaman melakukan kegiatan donor darah di situasi wabah. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan. Saya memilih untuk terus mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, dan menyampaikannya kepada masyarakat dan pemerintah. Anda pun bisa berperan, karena kita adalah bagian yang berbeda-beda dari tubuh yang sama. Terima kasih. Saat ini banyak kaum ibu memang yang sudah biasa kerja di dapur, atau yang memang suka, atau yang tidak suka, semuanya beraktivitas di dapur. Bisa jadi itu hanya untuk mengimbangi kejenuhan yang ada. Atau memang berusaha memasakkan sesuatu untuk orang-orang tercinta. Tetapi ada juga yang memang harus jadi koki instan untuk segera bisa berjualan. Demikian juga para bapak-bapak dan anak-anak muda. Hal ini terjadi karena tuntutan hidup. Berbahagialah kita saudara sekalian, kalau hari ini kita masih bisa memikirkan dan memilih menu makanan yang akan kita makan. Mari ingatlah mereka, biar kita bisa membeli, kita bisa berbagi, dan memberi rezeki untuk memenuhi kehidupan ini. Kiranya indahnya nama Yesus sungguh bisa ditransformasikan melalui hidup dan diri kita. Sehingga banyak orang melihat, dunia bisa melihat kita bisa menjadi berkat meski di saat berat. Amin. Indahlah namanya.
Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu. Kami berdoa menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Dalam masa-masa pandemi ini kami lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja dan beraktivitas di rumah kami masing-masing. Kiranya rahmat dan anugerah Tuhan terus memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan, memberikan kami damai sejahtera dan sukacita untuk kami menjalani, sambil kami terus memandang Tuhan yang adalah sumber kekuatan kami. Tuhan yang kami yakini dan kami amini berdaulat di atas segala sesuatu. Terima kasih ya Bapak. Saat ini kami juga bersama-sama berdoa mengingat untuk jemaat-jemaat kami yang sedang berjuang di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka. Kami berdoa secara khusus bagi jemaat yang sedang dalam proses pemulihan. Kami teringat untuk Ibu Inawati, kami berdoa untuk Bapak Budiono, kami berdoa untuk Ibu Dario, kami berdoa untuk Bapak Sumarno, kami berdoa untuk Ibu Maria, serta jemaat-jemaat kami yang lain yang dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan Engkau terus menolong mereka. Di dalam masa-masa ini mereka boleh mendapatkan kekuatan dan kesembuhan daripada Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera, serta keyakinan bahwa dalam keadaan demikian pun mereka tidak pernah ditinggalkan oleh Engkau. Tuhan, kami juga bersama-sama datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami merayakan akan sukacita Tuhan, kasih setia Tuhan yang Engkau tunjukkan bagi keluarga-keluarga yang berulang tahun pernikahan sepanjang bulan Mei ini. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Agus Susanto, kami berdoa untuk keluarga Bapak Dani, keluarga Bapak Franky, berdoa untuk keluarga Bapak Herman Sujono, keluarga Bapak Indratno Hardianto, keluarga John Carson Wijaya, keluarga Robin Irlan, keluarga Sheridan Perkin, keluarga Fitrus Darmanto, keluarga William Army, dan keluarga William Sutanto. Kami serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang sudah memulai akan kehidupan rumah tangga mereka, dan Tuhan yang terus menyertai sampai dengan sekarang. Dan Tuhan yang kami yakini juga akan terus menyatakan akan tuntunan dan cinta kasih bagi mereka. Tambah-tambahkan cinta-Mu memenuhi akan kehidupan mereka satu dengan yang lain. Sehingga melalui kehidupan yang mereka praktekkan, keluarga mereka boleh menjadi saksi. Keluarga mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami berdoa jikalau ada di antara mereka yang sedang berjuang dan bergumul dengan rupa-rupa persoalan yang harus mereka hadapi dan mereka lalui. Biarlah anugerah Tuhan terus memberikan kekuatan dan pertolongan bagi setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Inilah permohonan kami yang semuanya kami naikkan di atas satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya undang bangkit berdiri. Mari kita akan bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita juga bersama-sama melakukan firman Tuhan. Dengan kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini sampai Kristus datang yang kedua kali. Amin. Ibadah selesai, silahkan duduk. Tuhan Yesus memberkati.
saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku saat ku tak mengerti dalam hidup ini. Namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku